belakang kita ada kawah. Oke, kita agak naik lagi sedikit. Sangat dekat ini kita. Ini kita mau ke Gunung Tangkuban. Jadi kita akan berganti mobil menggunakan shuttle, mobil yang lebih kecil untuk naik. Kita pakai shuttle. Cukup, maka saya harus mempertahankan. Kita naik satu. Ya, kita sudah sampai. Ya, kita coba explore dulu. Kita naik. Di belakang kita ada kawah. Ini sama. Ini ada kawah. Ada yang join aja sama teman saya, dibantu aja aman. Dan apa yang dikasihnya? Ya, kita sudah di Gunung Tangkuban Perahu. Di belakang saya ada kawah yang mana bekas erupsi Gunung Tangkuban Perahu. Kalau kita berbicara tentang Gunung Tangkuban Perahu, tidak terlepas dari di sana. Tidak terlepas dari legenda Sangkuriang, yang mana ceritanya sudah sangat merakyat. Boleh. Kita jalan-jalan lagi, kita lihat ada apa. Kenapa namanya Tangkuban Perahu? Tangkuban itu berarti terbalik ya. Perahu yang terbalik namanya. Kenapa bisa dinamakan perahu yang terbalik? Karena bentuknya menyerupai perahu yang terbalik. Sebenarnya secara geologi itu merupakan ini ya, alami dari letusan gunung berapi. Sudah mulai berkabut. Sudah mulai berkabut di sini. Mulai berkabut. Kita lanjut perjalanan. Kita lihat tempat yang lain. Ini kita lebih dekat dengan kawahnya. Nunggu yang lain. Lebih dekat, sangat dekat ini kita. Kita agak naik lagi sedikit.
Oke, kita sudah sampai di atas. Kita coba nyari tempat duduk ya, nyari tempat duduk yang nyaman, nggak ngos-ngosan. Capek juga. Oke, kita duduk di sini ya, yang lebih santai. Jadi kalau kita berbicara tentang Gunung Tangkuban Perahu, itu tidak akan terlepas dari sebuah cerita legenda Sangkuriang, yang mana cerita tersebut sudah menjadi cerita rakyat ya, yang turun temurun dan menjadi warisan budaya. Teman-teman bisa googling sendiri nanti cerita tentang Sangkuriang, cerita tentang kisah cinta antara anak laki-laki dan ibunya yang pada akhirnya tidak bersama, yang menyebabkan Sangkuriang menendang sebuah perahu, kemudian seperti teman-teman ketahui menjadi nama Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu artinya perahu yang terbalik ya, tangkupan itu berarti terbalik tuh. Kenapa bisa dinamakan Tangkuban Perahu? Karena dari ceritanya, dari bentuknya itu menyerupai perahu yang terbalik gitu. Itu kalau secara bentuk ya, cara bentuknya. Kalau kita berbicara tentang sejarah, sebenarnya terlepas di luar dari legenda Sangkuriang, sebenarnya Gunung Tangkuban Perahu ini muncul akibat letusan Gunung Purba yang dulu namanya Gunung Sunda sebelum nama Tangkuban Perahu, yang meletus dan akhirnya membentuk sebuah kawah itu ya. Kalau bicara geologi ya, bentuk Tangkuban Perahu itu ya hasil dari letusan gunung itu sendiri seperti itu. Lalu kenapa bisa muncul cerita Sangkuriang? Sebenarnya kalau kita melihat cerita-cerita zaman dulu yang dibuat oleh nenek moyang kita, kadang sebuah cerita itu dibuat ya ada maksud tertentu ya. Banyak sekali cerita-cerita khususnya di Jawa atau di Nusantara kita ini yang dibuat memang satu pertama itu untuk menjaga alam. Jadi orang-orang zaman dulu itu memang sudah memikirkan sejauh itu ya, bagaimana alam itu supaya tetap terjaga, karena kita hidup itu akan berdampingan dengan alam. Jadi kadang cerita-cerita mistis, cerita-cerita tentang legenda itu ada maksudnya. Kalau kita menarik kembali cerita Sangkuriang ini, kalau kita mau memaknai cerita Sangkuriang ini, mengajarkan kita tentang bagaimana pentingnya menjaga emosi, pentingnya mengelola emosi, dan larangan hubungan sedarah. Sebenarnya itu ya, kalau kita mau memaknai. Oke, lebih jauhnya lagi dari cerita Sangkuriang ini mengajarkan kita bahwa cinta kepada manusia itu tidak selalu harus diperjuangkan. Jadi ada cinta yang lebih tinggi daripada cinta kita kepada manusia. Oke, itu saja yang bisa kita bahas hari ini. Kita lanjut pulang.